Halo sahabatku semua di sana, gimana kabarnya? Saya harap semoga kamu semua tetap sehat ya, semangat dan sukses dalam segala hal. Oke? Nah, seperti biasa, saya Tafer. Nah, di dalam video ini adalah sebuah inspirasi daripada hikmah pengalaman nyata yang saya sebut atau saya namakan Sakral Siliwangi. Oke. Oke, ya. Nah, di topik video kali ini saya ingin sharing atau berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat bagi Anda, kamu sahabatku semua di sana, dan semoga menjadikan sebuah inspirasi. Oke? Ya, oke, kita mulai saja ya langsung. Nah, di topik video ini saya ingin membahas atau memberikan sebuah hikmah, yaitu mengenai keberuntungan. Oke, keberuntungan atau bisa disebut hoki. Ya, oke ya. Nah, sebelumnya, jadi keberuntungan itu mungkin pada umumnya, ya, itu adalah sesuatu kejadian positif. Oke, sesuatu kejadian positif pada diri kita yang terjadi di saat kita memiliki ekspektasi yang terasa sudah mengecil atau sebaliknya. Nah, ekspektasi itu adalah harapan, keyakinan kita, tapi kita lakukan dengan tindakan nyata atau dengan usaha kita. Oke? Nah, itu ekspektasi, ya, pengertiannya atau pemahamannya. Oke ya, kita langsung saja. Nah, itu yang tadi mengenai beruntungan. Keberuntungan ini dengan kata lain yaitu nasib, kemujuran, atau bisa disebut keberuntungan atau hoki. Ya. Nah, itu keberuntungan ya. Oke, nah, semua orang, kita semua pastilah berharap dan pastilah kita akan menginginkan sebuah keberuntungan setiap langkah, jalan, atau segala sesuatu yang kita lakukan di keseharian kita atau cita-cita kita. Ya, kita semua berharap beruntung, berhasil. Oke? Ya. Nah, semua orang pasti seperti itu. Ada ungkapan yang menyebutkan nasib orang pintar atau orang hebat masih kalah dengan orang yang beruntung. Betul nggak? Ya, kan banyak ya orang hebat, oke, orang pintar, nah, tapi masih kalah dengan orang yang sedang beruntung atau dengan hoki orang yang tersebut seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, kan banyak ya, banyak orang pintar, orang hebat, waduh, gimana, waduh, hebatnya segala macam, tapi masih kalah kok dengan orang dalam arti biasa-biasa saja. Hokinya atau keberuntungannya kok kalah deh. Nah, itu hebatnya keberuntungan atau hoki itu. Ya, paham kan? Ungkapan atau mungkin yang tadi itu adalah sebuah inspirasi atau pengingat kita. Jadi kesuksesan seseorang itu tidak semata
pasti goal dengan usahanya, dengan tindakannya. Oke? Nah, orang hebat, orang kerja keras, orang pintar, orang mungkin bisa disebut ya kita istilahnya orang kaya, modal besar, ya, itu tidak akan berhasil, tidak akan sukses tanpa ada unsur keberuntungan. Ya, paham kan ya? Nah, jadi memang keberuntungan atau hoki ini ya secara kita dalam kehidupan nyata itu memang semua orang menginginkan seperti itu, karena kita berusaha kerja keras mati-matian sampai bagaimana ya, tapi kalau misalkan tidak ada hoki atau tidak ada keberuntungan pada jodoh tersebut atau pada jodoh pekerjaan atau usaha yang kita lakukan, itu sulit. Ya, oke. Hal keberuntungan itu memang di luar daripada pikiran atau pemikiran kita. Jadi faktor di luar pemikiran kita soal keberuntungan itu yang dapat menyebabkan orang sukses, orang berhasil. Ya. Nah itu hal utamanya itu di samping yang tadi saya katakan, ekspektasi kita atau keyakinan, harapan kita, kerja keras kita, tanpa ada keberuntungan itu tidak akan jadi, tidak akan berhasil. Ya, oke. Nah itu arti, dalam arti ini hikmah saya, pengalaman saya, ya. Banyak, mungkin Anda atau kamu juga mungkin ya kita juga semua, atau mungkin ada teman atau siapa yang memang kok si ini padahal hebat, kok si ini padahal pintar, kok si ini padahal bermodal, kok si ini padahal kaya, kok kenapa sih yang berhasil, yang sukses malah orang-orang biasa? Nah itu apa? Keberuntungan, hoki. Oke, kurang lebih seperti itu pengertian keberuntungan. Nah, tapi keberuntungan atau hoki ini memang tidak dapat jatuh atau tidak dapat dimiliki oleh setiap orang. Ya, orang-orang tertentu. Paham ya? Oke. Nah, jadi keberuntungan ini tidak semua. Ya kalau misalkan semua beruntung, mungkin orang tidak ada yang, dalam arti tidak ada yang sederhana, tidak ada yang miskin, tidak ada yang istilah tidak ada yang sedih karena ekonomi. Semua mungkin sukses atau kaya atau berhasil, ya. Oke, kalau semua beruntung gitu kan. Nah, tapi kenapa ini memang keberuntungan ini tidak jatuh atau tidak dimiliki oleh setiap orang? Ini orang-orang memang yang memang tertentu itu bukan berarti orang itu baik, bukan. Karena apa? Tuhan memberikan keberuntungan ke setiap umatnya itu sebetulnya sama, ya. Cuman hanya ada poin-poin tertentu yang memang dia mempunyai karunia keberuntungan atau hoki yang memang berbeda dengan yang lain, seperti itu. Nah, ada yang bertanya sama saya, ya, sampai kapan itu misalkan ada seorang itu dikasih hoki atau keberuntungan yang bagus yang pada akhirnya berhasil atau sukses. Nah, ada yang bertanya sama saya, sampai kapan? Nah, itu keberuntungan itu jadi nanti orang yang memang diberikan keberuntungan atau hoki
Itu tergantung orangnya nantinya. Bisa mensyukuri enggak keberuntungan atau hoki ini yang diberikan karunia oleh Tuhan. Ya, nah, kan banyak juga orang yang sukses, orang yang berhasil. Wah, itu kan keberuntungan lagi bagus kan. Nah, tapi tidak lama, hanya berapa tahun atau berapa bulan atau cuma berapa minggu, akhirnya jatuh lagi. Nah, itu tergantung daripada orangnya. Kita mensyukuri tidak, nah, kita rendah hati enggak. Bukan berarti kita diberikan kesuksesan atau keberhasilan jadilah sombong. Kan berarti seperti itu. Kan banyak juga kan orang, waduh, gue berhasil nih, gue sukses nih, lu gak ada apa-apanya nih, lu memang kerja gitu, nah, seperti itu kan, lu kerja udah puluhan tahun, tapi gue baru setahun gue udah sukses. Nah, akhirnya sombong. Nah, orang sombong itu pasti lupa daratan, egonya keluar. Nah, disitulah langsung gelap mata. Ya, nah, disitulah panjang pendek awal akhir akan jatuh kembali. Oke, paham ya? Nah, disitulah keberuntungan. Keberuntungan atau hoki itu tidak bisa disamakan dengan karena kehebatan diri kita, ya, karena kepintaran diri kita, bukan. Itu memang karunia Tuhan. Ya, teman kita sedang beruntung, dia sukses berhasil mengerjakan sesuatu atau mungkin dia kerja sesuatu, kita mengikuti dia karena kita ingin keberuntungan kita seperti dia. Tidak bisa, tidak sama. Oke, walaupun sebaliknya juga sama, kita sedang sukses, sedang berhasil, sedang baik, orang lain mengikuti kita, belum tentu. Walaupun memang satu dua ada yang pas, ada yang sama gitu kan. Nah, tapi kebanyakan itu belum tentu, karena keberuntungan atau hoki seseorang itu berbeda dengan, jangankan orang lain, dengan adik kakak sendiri juga berbeda. Dengan orang tua kita juga berbeda. Paham kan? Oke? Ya, oke. Nah, jadi gini. Yang tadi saya katakan itu, ada yang bertanya dengan saya, sampai kapan orang diberikan dalam arti mempertahankan atau lamanya keberuntungan keberhasilan itu. Nah, itu pertama, itu bagaimana orangnya yang membawanya, dalam arti orang tersebutnya, dia mensyukuri tidak, apakah dia pada saat diberikan keberhasilan, kesuksesan, apakah dia tambah baik, tambah bijak, rendah hati, atau malah sebaliknya jadi sombong, ya, jadi istilahnya yang tadinya baik jadi oragan karena ya istilahnya merasa berhasil dan macamnya seperti itu. Nah, itu tergantung daripada orangnya. Oke, ya, yang pastinya keberuntungan atau hoki itu kita tidak bisa menciptakan, tidak bisa. Walaupun ya kita bisa menciptakan karena ingin beruntung, bisa berhasil, sukses, tapi biasanya karena itu dalam arti oleh emosi kita, egois kita, nah itu biasanya tidak yang tidak abadi lah, seperti itu ya. Namanya keberuntungan itu memang segala sesuatu yang memang tanpa kita pikirkan, tapi dasarnya kita tetap berusaha yang ekspektasi itu. Ya, oke. Nah, oke ya, itu mengenai ya hikmah daripada pengertian keberuntungan tersebut ya. Nah, oke. Nah, hikmah
atau pengalaman saya, ya kita memang lagi beruntung, sedang hoki, misalkan mendapatkan sesuatu atau misalkan menduduki sesuatu, seolah-olah kita jadi berubah, ya, berubah keadaan segala macam, atau sebaliknya kita sedang tidak beruntung. Jangan putus asa. Ya istilahnya jangan sampai kita menjadi malas, ya. Karena mungkin kadang-kadang orang, wah gue udah kerja keras gini, udah berjuang gini, kok kenapa temen gue yang jadi? Nah ya, oke. Nah jadi gini, pada dasarnya kita untuk meraih kesuksesan atau keberhasilan, tetap pada dasarnya kita jangan memikirkan masalah keberuntungan, tetap kerja keras dengan tindakan itu, ya, tetap ya, karena keberuntungan itu yang tadi saya katakan itu di luar daripada nalar logika kita, ya. Itu sebuah dalam arti mungkin karunia, ya. Bukan berarti yang orang tidak diberikan keberuntungan tidak dikaruniain Tuhan, bukan. Nah ini keberuntungan atau hoki ini dalam arti bisa dikatakan memang sebuah karunia, tapi memang ini terjadi oleh tidak semua orang, tidak. Nah tapi pada dasarnya tetap harus ada usaha dan tindakan juga. Oke, ya. Nah, jadi hikmah atau pengalaman saya ini, kita tetap mau sedang beruntung, apapun misalkan keadaannya, ataupun sebaliknya kita sedang tidak beruntung, jangan jadi malas atau jangan jadi istilahnya itu jadi kita pesimis, jangan. Tetap kerja keras, tetap oke? Ya masalah keberuntungan atau hoki itu kita serahin sama Tuhan. Yang pastinya kita harus bersyukur, ya, dekat dengan Tuhan, lakukan kebaikan-kebajikan ke semua orang sesama kita, oke? Ya, nah oke ya. Nah kita selanjutnya, kita jangan berpikir segala sesuatu itu untung-untungan, ya. Saya nggak mengerjakan ini itu mudah-mudahan aja ada keberuntungan. Ya memang semua harapan juga seperti itu, ya. Tapi jangan terlalu memfokuskan ke masalah gimana nanti. Ya misalkan kalau misalkan kita ada keberuntungan atau hoki, ya udah kita jadi, jangan seperti itu. Nanti di saat kita melakukan sesuatu yang ternyata tidak berhasil atau tidak ada keberuntungan, itu pasti kecewa. Oke? Ya. Nah, jadi hidup ini bukan untung-untungan, bukan. Ya. Tetap harus sabar, ya. Nah itu kesabaran itu merupakan jembatan menuju kesuksesan ataupun keberhasilan. Atau kesabaran itu sambil dengan tindakan akan menghasilkan, mudah-mudahan menghasilkan hasil yang baik dan keberuntungan yang tepat. Ya, keberuntungan itu biasanya terjadi di saat ada kesempatan. Bertemulah dengan kesiapan kita. Nah, itu. Ya. Nah, kan kadang-kala banyak juga kan ada kesempatan tapi kita ogah, nggak mau. Ya, atau malas. Nah, itu nggak akan terjadi. Nah, tapi di saat ada kesempatan,
saat itu kita juga memang menyiapkan diri atau kita siap bertemulah, itu keberuntungan. Ya, banyak kan kesempatan ada, tapi kitanya sendiri tidak siap. Ya mungkin kan banyak hal. Ya mungkin kita belum apa-apa udah berpikiran negatif, belum apa-apa sudah memikirkan materi, belum apa-apa sudah memikirkan untung rugi, kan banyak. Atau misalkan ini ada kesempatan tapi kita malas, ya. Banyak hal, banyak faktor. Jadi keberuntungan tidak akan terjadi. Paham kan ya? Jadi keberuntungan itu ada kesempatan, kita siap. Nah, disitulah jadi. Ya, oke. Nah, dan keberuntungan itu terjadi pada orang yang memang mensyukuri segalanya, apa adanya. Ya, yang tadi saya katakan, memang di saat dalam arti kita mensyukuri segala sesuatu yang kita alami, atau kita mensyukuri segala sesuatu yang sedang kita jalani. Nah, biasanya keberuntungan disitulah terjadi. Ya, paham kan ya? Oke. Nah, Tuhan itu pasti memberikan keberuntungan kepada atau setiap manusia. Pasti. Nah, tinggal yang tadi, di saat ada kesempatan, nah kita siap tidak? Itu kan tergantung orangnya. Nah, siap atau tidak itu kan yang faktor tadi kan. Ada yang malas, ada yang belum apa-apa udah berpikir negatif, atau belum apa sudah berpikir untung rugi, segala macam. Ya, itu nggak akan jadi. Oke? Ya, oke ya. Nah, kita semua tidak akan pernah tahu keberuntungan atau hoki itu akan datang kapan-kapannya. Di saat ada kesempatan, disitulah suatu keberuntungan akan terjadi di dalam kesempatan itu. Ya, maksudnya gini, kan nggak mungkin kita makan tidur, ada keberuntungan, kan nggak mungkin juga. Ya, pasti istilahnya kalau seperti misalkan kita bertemu dengan siapa yang memang tahu orang itu misalkan orang sukses, ya, ingin membicarakan masalah kerjasama atau misalkan apapun, atau ingin memberikan pekerjaan sama kita. Nah, di situ keberuntungan akan terjadi. Dan kita juga jangan berpikiran kesuksesan itu berdasarkan daripada keberuntungan. Jangan. Kenapa? Karena kalau kita berpikiran seperti itu, pasti kita malas. Ya, oke? Ya, kita kerja keras aja terus, lakukan aja terus, tetap semangat menuju ingin sukses atau menuju perjalanan untuk berhasil. Oke? Nah, masalah nanti di pertengahan jalan atau mungkin puncaknya, masalah beruntung atau tidak, ya kita serahkan sama Tuhan. Ya, oke. Nah, di situ kurang lebih seperti itu ya, pemahaman masalah keberuntungan. Karena ini semua saya alami, pengalaman saya, dan banyak juga rekan-rekan saya seperti itu. Oke, yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Anda atau kamu semua. Nah, ada satu filosofi ya yang menurut saya sangat baik ya. Nah, siapa yang berbuat kebaikan, sabar, dan teliti sebelum melangkah
atau melakukan sesuatu, atau mungkin berpergian atau melangkah apapun juga, walaupun keberuntungan belum datang, namun malapetaka atau hal-hal yang tidak diinginkan sudah menjauh. Oke. Nah, siapa yang berbuat kejahatan atau ceroboh atau tidak sabar atau kelicikan, walaupun malapetaka belum datang, namun keberuntungan sudah menjauh. Paham kan ya? Oke, ya. Nah, itu filosofi itu sangat baik ya menurut saya. Nah, mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi bagi Anda atau kamu semua segala hikmah atau pengalaman saya mengenai yang tadi keberuntungan. Oke. Nah, video ini sampai di sini dulu, sampai berjumpa di video mendatang. Nah, salam sejahtera, semoga Anda, kamu, sahabatku semua di sana tetap sehat ya, jaga kesehatan. Kamu tetap semangat dan saya doakan sukses dalam segala hal. Oke? Thank you.